Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah sehat. Marilah kita memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Hari ini Bu Safa akan memimpin doa bersama-sama. Kita berdoa sebelum belajar. Yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk? Oh, Andi. Mari kita mendoakan bersama-sama. Semoga Andi cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, Bu Sofa pengen tahu anak-anak serius enggak ikut pelajarannya hari ini ya? Oh, kalau serius, gini, Bu Sofa punya game. Ketika Bu Sofa bilang pagi, tepuk 1. Jika Bu Sofa bilang siang, tepuk 2. Jika malam, maka tepuk separuh. Kenapa? Karena malam itu waktunya untuk istirahat. Betul sekali. Yuk, saya tes dulu. Siang, malam, pagi. Wah, ternyata masih ada beberapa anak yang tidak serius. Oke, hari ini kita akan memasuki materi tentang beriman kepada hari kiamat. Apakah anak-anak sudah paham tentang hari kiamat? Oh, belum. Tujuan pembelajaran hari ini yakni yang pertama, peserta didik dapat menentukan hikmah dari beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Yang kedua, menguraikan tentang hikmah dari beriman kepada hari kiamat. Yang ketiga, menunjukkan contoh dari hikmah beriman kepada hari kiamat. Yang terakhir, yakni anak-anak bermain peran sesuai contoh hikmah beriman kepada hari kiamat. Nanti Bu Sofa akan memberikan video tentang hari kiamat. Anak-anak akan memberikan penjelasan apa masih maksudnya video itu, apa hubungannya dengan hari kiamat. Akan memberikan tugas kelompok di mana nanti akan menyelesaikan tugas dari Sofa. Kemudian anak-anak membuat alur cerita tentang contoh hikmah hari kiamat dan anak-anak menunjukkan dengan cara bermain peran. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang makna hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam hancur, luluh, dan semua makhluk yang ada di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam hari kiamat. Kiamat itu ada 2. Yang pertama, kiamat sugro. Yang kedua, kiamat kubro. Kiamat sugro ialah peristiwa bencana alam yang ada di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan yang lainnya. Kiamat sugro biasanya terjadi karena ulah manusia sendiri. Sedangkan yang kedua adalah kiamat kubro, atau yang biasa kita kenal dengan kiamat besar, adalah hancurnya alam semesta beserta isinya seperti matahari, bumi, dan planet yang ada di bumi ini akan hancur berkeping-keping sehingga
atau makhluk yang lainnya hidup. Tanda-tanda hari kiamat, silakan anak-anak simak video berikut. Tanda-tanda hari kiamat. Berikut ini urutan peristiwa tanda-tanda sampai terjadinya hari kiamat. Dajjal akan keluar. Dajjal dalam bahasa Arab memiliki arti kekacauan. Dajjal sendiri nanti akan keluar dari negeri Persia. Ketika Dajjal sudah turun, maka Dajjal dan pengikutnya akan membuat kerusakan di bumi selama 40 hari. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa dalam 40 hari itu, satu hari pertama seperti 1 tahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, dan hari selanjutnya sama seperti hari-hari biasanya. Keluarnya Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah keturunan asli Rasulullah. Imam Mahdi juga mempunyai nama yang sama persis seperti Rasulullah, yaitu Muhammad bin Abdullah. Imam Mahdilah yang nantinya akan memimpin perang jihad untuk mengejar Dajjal ketika sudah berada di Palestina. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ketika Imam Mahdi dan pasukannya sudah sampai di Damaskus, mereka sholat asar berjamaah yang dipimpin langsung oleh Imam Mahdi sebelum sampai menemui Dajjal. Maka sebelum mereka sholat, turunlah Nabi Isa alaihissalam. Setelah mereka sholat, barulah Imam Mahdi dan pengikutnya melanjutkan perjalanan menuju Palestina untuk menemui Dajjal. Setelah sampai, maka bersama Nabi Isa langsung berburu Dajjal untuk kemudian dibunuh. Setelah terbunuh, nantinya pengikut Dajjal akan berlarian untuk bersembunyi di balik pohon dan batu. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Muhammad SAW menjelaskan ciri-cirinya seperti mata mereka terlihat sipit, namun bola mata mereka terlihat besar. Mereka memiliki rambut yang keriting serta memiliki postur tubuh sama seperti manusia biasa. Mereka akan keluar jika sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarnya binatang melata. Dalam hadis Bukhari dijelaskan bahwa binatang tersebut akan muncul dan dapat berkomunikasi seperti halnya manusia. Binatang tersebut nantinya akan mendatangi orang-orang yang kembali kufur setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Binatang ini akan menasihati dan mengingatkan orang-orang yang kembali kufur. Binatang itu akan tersebar di seluruh dunia dan akan menandai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbitnya matahari dari sebelah barat. Di saat itulah pintu taubat akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tanda-tanda yang terakhir. Nah, setelah kalian menyimak saja tadi, apa yang bisa kalian simpulkan tentang video yang Bu Sofa tayangkan tadi yang kaitannya dengan materi yang kita bahas hari ini? Nah, sekarang Bu Sofa akan memberikan tugas kelompok. Silakan anak-anak bagi kelompok menjadi, ada berapa ini? Oh, 38, berarti menjadi 8 kelompok. Tugas hari ini, masing-masing kelompok menemukan contoh hikmah dari meneladani beriman kepada hari kiamat. Nah, di mana contoh-contoh tersebut Bu Sofa akan masukkan dalam box misteri. Nah, di box misteri ini ada beberapa contoh gambar yang sesuai dengan hikmah beriman kepada hari kiamat dan contoh gambar yang tidak sesuai dengan hikmah beriman pada hari kiamat. Nah, masing-masing kelompok menentukan contoh yang sesuai dengan hari kiamat. Kemudian, setelah anak-anak menemukan contoh hikmah, masing-masing kelompok menempelkan gambar di kertas folio yang sudah Bu Sofa sediakan. Kemudian masing-masing gambar diberikan penjelasan sesuai dengan materi kita hari ini, yakni tentang beriman kepada hari kiamat. Silakan dikerjakan.
tetap semangat memilih satu contoh tentang hikmah hari kiamat. Kemudian anak-anak menentukan alur cerita dan langsung mempraktekkan di depan kelas. Oke, kelompok mana yang sudah selesai? Silakan langsung maju ke depan dan kelompok lainnya memperhatikan apakah contoh tersebut yang diperagakan oleh temannya sesuai dengan materi kita tentang hikmah beriman kepada hari kiamat. Oke, tepuk tangan. Bagus sekali presentasi. Anak-anak kerjakan tugas pilihan ganda yang sudah Bu Sofa berikan kepada anak-anak dalam kurun waktu 5 menit. Adapun kesimpulan pada pembelajaran hari ini tentang hikmah beriman kepada hari akhir, yakni salah satunya meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meyakini akan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kita tidak boleh menunda-nunda untuk melakukan perbuatan atau amal ibadah kepada Allah. Nah, setelah mengikuti pembelajaran, apakah anak-anak masih belum memahami tentang hikmah beriman kepada hari kiamat? Oke, alhamdulillah kalau anak-anak sudah memahami makna hikmah beriman kepada hari kiamat. Untuk pembelajaran selanjutnya, silakan anak-anak bisa mencari informasi boleh di internet atau buku paket tentang beriman kepada qada dan qadar Allah. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.